Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Fitra Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar individu pembelajaran mesin lanjut dengan topik Implementation of Swarm Intelligence. Pada tugas besar kali ini, fungsi evaluasi yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut, yaitu F2X, yang didefinisikan sebagai sigma dari 1 sampai N, absolute XI ditambah dengan produk dari 1 sampai N absolute XI. Dengan range yang digunakan yaitu negatif 30 sampai 30, dan algoritma yang digunakan ada dua, yaitu GWO atau Grey Wolf Optimizer dan Artificial Bee Colony. Lalu pertama-tama saya mengimport seluruh library yang akan digunakan pada project ini sebagai berikut. Lalu berikutnya di sini saya definisikan fungsi evaluasinya yaitu F2 tadi dengan dua parameter yaitu X1 dan X2 sesuai batasan pada tugas besarnya. Jadi sebagai berikut. Lalu pada sel ini saya membuat plot contour dari fungsi evaluasi tadi dalam bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensinya. Yaitu sebagai berikut. Yang sebelah kiri merupakan top view 2 dimensi dari fungsi evaluasinya, lalu yang di sebelah kanan adalah bentuk 3 dimensinya. Nah, lalu berikutnya untuk algoritma yang pertama yaitu Grey Wolf Optimizer. Jadi algoritma GWO ini adalah algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku berbulu serigala abu-abu. Algoritma ini dikembangkan oleh Mirja Lili dan kawan-kawannya pada tahun 2014 dan termasuk dalam kategori algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari alam. GWO meniru struktur sosial dan mekanisme berburu serigala abu-abu di alam, yang didasarkan pada 3 langkah utama, yaitu mencari mangsa, mengelilingi mangsa, dan menyerang mangsa. Struktur sosial serigala yang diadaptasi dalam algoritma ini mencakup pemimpin atau yang disebut juga dengan alpha, lalu pengikut yang disebut juga dengan beta, dan omega. Setiap serigala dalam kelompok memiliki peran dalam proses berburu, dan algoritma ini menggunakan konsep ini dan menemukan solusi optimal dalam masalah optimasinya. GWO efektif untuk berbagai jenis masalah optimasi dan telah diaplikasikan dalam berbagai domain, seperti penjadwalan, rekayasa, dan lain-lain. Penerapan GWO seringkali melibatkan penyesuaian fungsi objektif dan batasan masalah yang spesifik. Algoritma ini menawarkan integrasi yang mudah ke dalam proyek optimasi, dukungan untuk masalah optimasi satu dimensi dan multidimensi, serta fleksibilitas dalam mendefinisikan fungsi objektif dan batasan masalah khusus. Nah, lalu berikutnya, pada sel kode berikut, di sini saya definisikan dua kelas. Kelas yang pertama itu kelas wolf, di mana ini untuk masing-masing individu serigalanya ada posisi dan juga fitness-nya. Jadi setiap serigala memiliki atribut posisi dan juga fitness-nya, ini yang utama. Ini untuk awal-awal di sini didefinisikan bahwa dia tuh posisinya random terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya untuk di kelas GWO-nya di sini ada constructor. Yang pertama terdapat beberapa parameter. Yang pertama itu fitness atau evaluation function-nya tadi atau fitness function-nya tadi. Lalu berikutnya di sini ada max iteration atau sampai berapa banyak iterasi akan dilakukan. Lalu berikutnya n di sini merupakan jumlah populasi dari serigalanya. Lalu yang kedua adalah dimensinya. Lalu berikutnya adalah min x yang merupakan lower bound dan juga max x merupakan upper bound-nya. Lalu di sini juga didefinisikan position history yang merupakan yang akan menyimpan posisi setiap serigala di setiap iterasinya, yang akan digunakan untuk menganimasikan atau menginteraksikan hasil running dari GWO ini. Lalu berikutnya di sini didefinisikan metode optimize dari GWO. Yang pertama di sini saya buat n serigala acak yang merupakan jumlah populasinya diinstansiasi ke kelas wolf sebagai berikut. Lalu dimasukkan posisi awal-awalnya ke dalam position history. Lalu berdasarkan nilai fitness wolf yang sudah diurutkan secara naik, disimpan ke dalam variabel populasi. Nah, lalu berikutnya 3 solusi terbaiknya berdasarkan evaluasi function tadi akan disebut sebagai alpha untuk yang terbaik, lalu beta wolf untuk yang kedua terbaik, dan gamma yang ketiga terbaik. Nah, lalu berikut merupakan loop utama dari GWO, di mana dimulai dari 0 akan saya loop sampai max iteration. Pertama didefinisikan value dari A menggunakan rumus seperti berikut, yaitu 2 dikali 1 dikurangi iterasi dibagi max iteration. Nah, berikutnya untuk memperbarui setiap anggota populasi,
dengan bantuan 3 anggota terbaiknya. 3 anggota terbaik yaitu alfa, beta, dan gamma tadi. Nah, di sini loopnya untuk sebanyak n populasi, lalu didefinisikan value dari A dan C-nya sebagai berikut. Lalu untuk X1, X2, X3 didefinisikan 0 terlebih dahulu untuk dimensinya, untuk setiap dimensinya. Lalu pada loop ini diupdate posisinya untuk X1, X2, dan X3-nya. Nah, jadi posisi alfa ini diupdate dengan rumus berikut, posisi beta juga sebagai berikut, dan gamma sebagai berikut. Nah, X new di sini hasil penjumlahan dari X1J, X2J, dan juga X3J. Lalu untuk setiap dimensinya nanti akan dibagi 3. Seperti itu. Lalu perhitungan fitness dari solusi barunya. Jadi dari solusi baru tadi dihitung fitness value-nya dengan parameter X new 0 dan X new 1. Lalu berdasarkan greedy selection, bahwa kalau misalkan fitness yang barunya tuh kurang dari population saat ini, fitness value dari population saat ini, maka population positionnya akan diperbarui, lalu fitness juga akan diperbarui. Karena FNI-nya lebih baik gitu ya. Jadi berdasarkan greedy tersebut, bahwa fitness value-nya lebih baik, maka populasinya pun posisi dan fitness value-nya diperbaharui seperti itu. Nah, lalu untuk position history-nya akan diupdate lagi, dan berdasarkan nilai fitness serigala yang sudah diurutkan dalam urutan naik, dilakukan seperti ini lagi, dan 3 solusi terbaiknya akan diseleksi lagi. Jadi berdasarkan hasil yang sudah berubah tadi, maka nilai alfa, beta, dan gamma-nya mungkin akan berubah sehingga akan didefinisikan ulang seperti ini, atau diinstansiasi ulang, dimasukkan value yang baru sesuai dengan urutan dari fitness value-nya. Nah, lalu iterasinya berlanjut sampai max iteration selesai. Di sini juga tidak lupa untuk melakukan cetak atau print untuk setiap iterasinya, best position-nya di mana dan best fitness-nya berapa. Lalu dikembalikan solusi terbaiknya yaitu alpha of position. Nah, untuk fungsi berikutnya nih animate 2D, pada dasarnya ini digunakan untuk menganimasikan hasil dari running algoritma GWO tadi itu melalui animate 2D. Ini untuk bentuk 2 dimensinya. Lalu di sini untuk bentuk 3 dimensinya di animate 3D. Sebagai berikut. Oke. Nah, itu untuk algoritma pertama. Sekarang lanjut ke algoritma kedua, yaitu algoritma artificial bee colony atau ABC, yang merupakan sebuah pendekatan meta-heuristik yang terinspirasi dari perilaku koloni lebah madu dalam mencari makan. Dikembangkan oleh Darvish Karaboga pada tahun 2005. Algoritma ini meniru cara lebah madu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya makanan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dalam artificial bee colony ada 3 jenis lebah, yaitu employed bees atau lebah pekerja, onlooker bees, dan scout bees. Employed bees bertanggung jawab untuk mengumpulkan nektar dan berbagi informasi tentang sumber makanan yang potensial dengan onlooker bees melalui waggle dance. Onlooker bees kemudian memilih sumber makanan berdasarkan informasi tersebut dan efisiensi sumber makanan. Sementara itu, scout bees bertugas mencari sumber makanan baru ketika sumber yang ada sudah tidak menghasilkan lagi. Nah, keunggulan ABC terletak pada kemampuannya untuk menemukan solusi global yang optimal dengan meniru proses pencarian makanan yang efisien, menjadikannya algoritma yang berguna dalam berbagai aplikasi optimisasi. Nah, berikut merupakan implementasinya dari artificial bee colony. Di sini saya definisikan kelas artificial bee colony dengan beberapa parameter. Untuk konstruktornya di sini ada colony size, itu jumlah koloninya, lalu maximum iteration-nya, lalu bounds-nya atau batasannya, baik itu lower bound ataupun upper bound-nya akan disimpan di sini. Lalu juga populasinya akan disimpan di sini, dan juga position history sama seperti tadi untuk menganimasikannya. Nah, berikutnya di sini didefinisikan initialize population-nya yang merupakan fase scout, di mana di sini diinisialisasi sumber makanan secara acak. Sebagai berikut, lalu di evaluate, ini pada dasarnya hanya membungkus fungsi evaluasi tadi agar bisa dimasukkan ke dalam kelas saja, jadi ini tidak terlalu pengaruh sebetulnya. Lalu berikutnya di sini ada fase employee, di mana di sini digunakan untuk pada fase ini bee employee akan mencari di lingkungan sumber makanan yang ada pada saat ini dengan cara sebagai berikut. Lalu search neighborhood. Nah, ini fungsinya sebagai berikut.
Lalu, onlooker B, di sini fase onlooker, di mana lebah-lebah tadi memilih sumber makanan terbaik dan memperbaiki pencariannya, dengan sebagai berikut. Jadi kalau kandidatnya lebih bagus, maka diperbarui. Nah, lalu berikutnya di sini, metode optimisasinya sebagai berikut, di mana di sini, pada tahapnya ya, di sini pertama itu employee base terlebih dahulu, lalu onlooker B. Ya, dan oh ya, di initialize population ini pada dasarnya juga merupakan fase scout, karena di sini diinisialisasi sumber makanannya secara acak gitu. Jadi tahapannya seperti ini dalam algoritmanya, dan di return hasil terbaiknya ya. Jadi ini setelah di sort berdasarkan value-nya tadi dan diambil yang paling baik. Nah, ini juga sama seperti GWO, di sini saya menganimasikan untuk hasilnya dengan animate 2D dan juga animate 3D di sini. Nah, berikutnya untuk running algoritma yang pertama, berikut penjelasan tentang pemilihan parameter yang digunakan untuk algoritma GWO. Nah, pertama ini ada parameter value-nya, evaluation function-nya. Oh, sorry. Nah, jadi fungsi evaluasinya tadi itu pakai yang F2 tadi. Lalu max iteration-nya ini di set ke 15. Jumlah iterasi maksimum yang akan dijalankan oleh algoritma GWO-nya. Di 15 yang merupakan kompromi antara waktu komputasi dan kualitas solusinya. Jadi dengan 15 iterasi ini, algoritmanya memiliki cukup waktu untuk menjelajahi ruang pencarian. Jadi cukup bisa mengeksplor ruang pencariannya dan juga mengonvergensi ke solusi yang baik tanpa mengambil terlalu banyak waktu komputasi. Jadi supaya tidak terlalu lama juga hasil runningnya, dipilihlah nilai 15. Nah, lalu berikutnya untuk n-nya atau jumlah ukuran populasinya itu 30. Ya alasannya pada dasarnya dengan 30 serigala, jadi algoritmanya memiliki cukup variasi untuk melakukan pencarian yang efektif. Nggak terlalu besar juga, sama seperti tadi, karena waktu komputasinya juga diperhitungkan, jadi dipilih 30, seperti itu. Waduh. Nah, berikutnya untuk dimensinya 2, karena di sini hanya bekerja untuk 2 dimensi, yaitu X1 dan X2. Lalu untuk lower bound-nya ini berdasarkan deskripsi tugasnya, yaitu untuk range-nya dari minus 30 dan max-nya di 30. Seperti itu. Nah, berikut untuk hasil run algoritma yang pertama sebagai berikut. Jadi ini dari iteration 1 di best position dan best fitness sebagai berikut sampai ke iteration 15. Seperti ini. Dan didapatkan untuk best position-nya itu di sini. Best position-nya dan best solution-nya itu di sini di 3,78 sekian pangkat 10 pangkat negatif 5 ya. Jadi ya cukup bagus karena mendekati 0 ya. Jadi ya cukup bagus untuk hasil solusinya. Dan berikut merupakan plot hasil running algoritma yang pertama secara interaktifnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dimana pada awalnya dia positionnya random, lalu berdasarkan mengikuti algoritmanya, dia berkumpul di satu titik pada akhirnya di hasil di posisi yang optimal, solusi yang optimal, begitu. Dan cukup baik ya, terlihat dari gambarnya bahwa mereka berkumpul di satu titik dengan cukup cepat ya. Bahkan ini hanya 15 iterasi sudah sangat-sangat dekat gitu ke posisi yang optimalnya. Nah, berikut merupakan visualisasi untuk yang 3 dimensinya. Ya kurang lebih sama ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya untuk algoritma yang kedua, di mana di sini ada beberapa parameter juga yang dipilih. Yang pertama itu colony size-nya, yaitu 30. Ini koloni lebah dipilih 30. Alasannya mungkin mirip-mirip dengan yang tadi, bahwa di sini dipilih agar bisa lebih mengeksplorasi dan cukup variasi ya untuk lebahnya, namun juga tetap memperhitungkan waktu komputasi gitu. Kenapa dipilih lebih banyak dari GWO tadi? Karena pada dasarnya algoritma ABC ini dibutuhkan lebih banyak eksplorasi dari algoritmanya. Jadi dalam iterasi yang lebih
dalam iterasi yang sama, algoritma ABC ini belum bisa lebih sebaik, GWO ya, setelah saya lakukan eksperimen. Tapi, pada dasarnya saya pilih untuk di sini 50, lossnya juga mengikuti aturan dari tugas, yaitu negatif 30 sampai 30. Nah, di sini bounce-nya, dan sini hasil running-nya. Nah, ini iteration 0 tadi sampai 50 ya, sampai 50 iterasi, dan dapatkan base fitness-nya di 0,134. Nah, sebenarnya terlihat dari hasilnya ya, bahwa setelah di angka 28 ini tidak, apa ya, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi, ya pada dasarnya kalau misalkan diteruskan pun hasilnya tidak berubah secara signifikan gitu. Dan jadi kurang lebih dapatkan begini, base solution-nya di 0,134. Tidak lebih baik dari yang GWO tadi tentunya, tapi ya cukup baik, karena ya cukup meningkatin 0. Lalu berikut merupakan, hasil visualisasinya untuk yang B-koloni. Oke sebentar. Nah, jadi pada awalnya random, mendekat dan berkumpul ke satu titik gitu ya. Meskipun tidak secepat, dari GWO tadi ya, tapi ya pada dasarnya ini cukup bekerja dan untuk setiap titiknya berkumpul ke satu titik pada akhirnya. Ini merupakan visualisasi untuk 3 dimensinya sebagai berikut. Ya. Nah, berikut merupakan hasil analisisnya. Nah, untuk kedua algoritma tersebut saya coba analisis dari 3 hal. Yang pertama itu dari konvergensinya, di mana algoritma GWO menunjukkan konvergensi yang cepat pada beberapa iterasi pertamanya, dengan penurunan signifikan dalam nilai fitness. Setelah iterasi ketiga, perubahan dalam nilai fitnessnya menjadi lebih kecil, menunjukkan bahwa algoritma mendekati solusi yang optimal. Nah, posisi terbaiknya itu ditemukan sekitar sebagai berikut, dengan nilai fitnessnya sebagai berikut ya, dan cukup baik lah. Nah, lalu stabilitasnya dari iterasi ke-12 hingga iterasi ke-15, perubahan posisi dan nilai fitnessnya sangat kecil, menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai solusi yang cukup stabil. Nah, untuk yang artificial bee colony, penurunan signifikan dalam nilai fitnessnya pada iterasi awal dan terus memperbaiki posisinya sepanjang iterasi. Posisi terbaiknya yaitu di angka sekian, yang sekian dengan nilai fitness sebagai berikut. Ya. Nah, lalu stabilitasnya setelah sekitar iterasi ke-24 menjadi sangat kecil ya perubahannya. Jadi menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai solusi yang stabil gitu. Jadi perbandingan dan analisis keseluruhannya, konvergensi dan kestabilan, kedua algoritmanya menunjukkan konvergensi yang baik dan mencapai stabilitas dalam iterasi akhir mereka. Namun ABC artificial bee colony menunjukkan sedikit peningkatan dalam jumlah iterasi yang lebih tinggi. Jadi pada dasarnya ABC butuh lebih banyak iterasi ya. Tapi ya tentu dengan meningkatnya iterasi, peningkatan hasilnya juga lebih baik gitu. Nah, solusi terbaiknya itu GWO menemukan solusi terbaik dengan nilai fitness yang lebih rendah atau lebih optimal ya, di angka sekian dibandingkan ABC di angka sekian. Menunjukkan bahwa ABC mampu mencapai menunjukkan bahwa GWO mampu mencapai solusi yang lebih baik ya. Ini harus GWO. Jumlah iterasinya, nah GWO mencapai stabilitas lebih cepat, yaitu di 15 iterasi dibandingkan ABC yang membutuhkan 50 iterasi untuk mencapai solusi yang stabil. Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Jadi, GWO dan ABC digunakan untuk mengoptimalkan fungsi evaluasi dalam rentang batas yang sama. Hasil menunjukkan bahwa GWO lebih cepat dalam mencapai konvergensi dibandingkan ABC dengan nilai fitness terbaik di 3,78 sekian kali 10 pangkat 05, pangkat negatif 05 dalam 15 iterasi. Di sisi lain, ABC membutuhkan lebih banyak iterasi, yaitu sekitar 50 iterasi untuk mencapai nilai fitness terbaiknya, yang mana tidak lebih baik dari GWO tadi ya. Meskipun demikian, GWO berhasil menemukan solusi yang lebih akurat dengan nilai fitness yang lebih kecil dibandingkan ABC. Nah, oleh karena itu, GWO lebih unggul dalam hal kecepatan konvergensi dan akurasi solusi dalam eksperimen ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas besar individu pembelajaran mesin lanjut pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.